Salam, nama saya Martin Pangaribuan. Saya tinggal di Jalan Turi, Medan. Hari ini saya akan memberikan satu kesaksian yang bisa menguatkan kita semua. Sekitar tahun 2014 yang silam, saya melakukan satu perjalanan dalam rangka studi banding untuk melihat bagaimana perkembangan kekristenan di India. Waktu itu saya berangkat dari Medan, kemudian saya terbang ke Cochin, India bagian selatan, dan di sana saya sampai sekitar jam 1 pagi. Dan kemudian pada waktu itu saya dari airport harus pergi ke satu kota lain, namanya kota Kottayam. Kemudian di airport saya membooking taksi dan melakukan pembayaran, karena di sana taksi itu harus kita bayar dahulu. Ketika saya melakukan pembayaran, petugas yang di counter itu mengatakan bahwa uang saya itu uang palsu. Saya membawa Indian Rupee pada waktu itu yang saya tukar di Medan. Dan kemudian saya pikir ya mungkin ini ada satu kesalahan, saya suruh cek kembali dan dikatakan uang yang kedua juga palsu. Kemudian karena saya juga merasa tidak yakin dengan semua itu, saya pergi ke money changer yang ada di airport itu dan saya tunjukkan uang itu dan saya minta mereka memeriksa. Dan ternyata memang betul uang yang saya bawa itu justru semuanya adalah uang palsu. Nah kemudian saya meminta kepada petugas yang di airport untuk dipanggilkan polisi, untuk saya serahkan uang palsu itu kepada polisi, karena bagi saya tidak perlu membawa uang palsu yang seperti itu karena saya tidak tahu. Kemudian malam itu juga saya dibawa ke kantor polisi yang ada di dekat airport dan kemudian saya disilahkan untuk menunggu di kantor polisi di dekat airport tersebut. Kemudian besok paginya saya mulai diwawancarai persoalan uang palsu tadi. Dan saya menjelaskan bahwa uang itu sudah adalah uang yang saya tukarkan di penukaran uang di Medan. Dan banyak yang mereka tanyakan kepada saya untuk apa perjalanan ini dan berbagai hal yang berkaitan dengan pribadi saya. Dan kemudian pertanyaan itu semakin intensif dan kemudian akhirnya mereka mengatakan bahwa saya harus membuktikan bahwa uang itu adalah memang dari money changer yang resmi, yang authorized. Memang pada saat itu saya tidak membawa bukti penukaran uang, tetapi saya tahu di rumah saya yang di Medan, saya meninggalkan semua bukti-bukti tukar-menukar uang tersebut. Dan kemudian saya meminta tolong kepada anak saya melalui email untuk memberikan bukti, mengirimkan melalui email bukti-bukti penukaran uang. Pada awalnya saya pikir kalau sudah saya serahkan bukti penukaran uang itu maka persoalannya akan selesai. Rupanya di dalam sistem hukum India itu tidak sama seperti yang di Indonesia. Bahwa seorang yang disangkakan melakukan tindakan dengan mengedarkan uang palsu, untuk membuktikan orang itu tidak bersalah, maka di India dituntut bahwa orang tersebut harus memberikan bukti-bukti selain kwitansi penukaran uang, maka orang yang bersangkutan harus bisa menunjukkan bahwa dia secara catatan polisi tidak pernah terlibat dalam tindak pidana. Dia juga harus menunjukkan dokumen pendukung tempat dia bekerja. Kemudian dia harus juga bisa memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan latar belakang kehidupannya. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi saya pada waktu itu, karena saya tidak menyangka seperti itu. Apalagi rupanya
kasus uang palsu di India itu rupanya dikategorikan sebagai kegiatan terorisme. Puji Tuhan lah, waktu itu istri saya yang sedang berada di kota lain, yang di Kottayam, dia datang ke Kerala, dan kemudian saya mengingatkan istri saya supaya segeralah pulang ke Indonesia untuk meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diminta oleh polisi India. Nah, tetapi apa akibatnya? Oleh karena saya tidak bisa menghadirkan dokumen-dokumen lain selain bukti penukaran uang di Medan, maka saya harus dihadapkan kepada pengadilan. Nah, kemudian saya dibawalah ke pengadilan, dan di sana oleh pengadilan saya diperintahkan untuk ditahan di rumah tahanan selama lebih kurang 6 hari sampai dokumen-dokumen yang mendukung dan sekaligus membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Nah, kemudian setelah keputusan itu saya dimasukkan ke dalam rumah tahanan yang berada di sebelah pengadilan. Nama tempat itu adalah Alufa. Dan pada awalnya saya sangat merasa ketakutan, ya, karena ini adalah pengalaman pertama saya berhadapan dengan penegak hukum di negara-negara lain. Sebelumnya, ketika saya sebelum berangkat ke India, saya biasanya untuk kalau melakukan perjalanan ke beberapa negara, ke hampir semua negara, saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan saya bisa berbicara kepada orang-orang yang di negara-negara tertentu itu akan firman Tuhan, sehingga saya punya kesempatan untuk sharing. Nah, yang menjadi perhatian saya pada waktu itu ada seorang anak muda yang bernama George, dia dipanggil namanya George, dan saya tanya kepada dia, "Kenapa kau ada di sini?" Saya bilang. Nah, kemudian dia menceritakan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang melakukan kasus bunuh diri. Rupanya di India kalau seseorang itu melakukan bunuh diri, kalau dia tidak berhasil untuk mati, maka dia akan ditahan karena dia melakukan pembunuhan. Jadi ini juga adalah sesuatu yang mengejutkan bagi saya sebenarnya. Kalau di Indonesia kan orang kalau bunuh diri gagal ya di salam-salam di rumah, tapi di India justru mereka ditahan, harus mempertanggungjawabkan. Nah, kepada orang inilah saya akhirnya berbicara dan mulai menceritakan Injil Kristus. Dan saya masih ingat, ya, kami pelan-pelan berbicara, dan di situ ada satu Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris yang saya tidak tahu siapa yang meletakkan itu di dalam sel itu, dari Gideon. Dan kemudian kami mulai membaca firman Tuhan, ya, saya mulai menjelaskan kepada dia beberapa bagian dari firman Tuhan, khususnya juga dengan cerita anak yang hilang. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia akan mengikut Kristus, dan dia sudah mengatakan. Dan pada saat itu ketika kami berada di dalam sel itu, saya menyatakan kepada dia bahwa saya hendak menunjukkan satu bagian firman Tuhan yang perlu kau baca, tentang bagaimana Tuhan campur tangan di dalam merubah hidupmu. Dan kemudian saya jelaskan, coba dibuka Yohanes 15 ayat 1 sampai seterusnya, saya bilang. Dan kemudian waktu itu saya lihat dia memang sedang membaca Alkitab, dan kemudian dengan cepat dia balikkan, "Saya sedang membaca itu," katanya. Dan kami kembali berdiskusi, dan dia berkata, "Ya, saya akan mengikuti Tuhan, dan saya akan berjalan sebagai orang percaya." Nah, itulah pengalaman saya pelayanan di dalam penjara di India. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa keluar, ya. Tadi kan saya bilang saya akan ditahan, dan rupanya di India itu dalam sistem peradilannya ada yang dinamakan dengan jaminan, ya, dibebaskan dengan jaminan. Jadi kita harus memberikan uang jaminan untuk kita dibebaskan, tetapi dengan catatan kita akan menjadi tahanan kota. Syarat dari orang yang dibebaskan dengan jaminan ini, paling tidak pertama dia harus menyerahkan sejumlah uang yang ditetapkan, dan yang kedua harus ada 2 orang lokal yang menyerahkan sertifikat tanahnya untuk menjadi jaminan supaya saya, kalau nanti saya melarikan diri, maka surat tanahnya itu akan diambil oleh negara. Nah, saya sendiri mulai kebingungan, ya. Artinya kalau ini tidak dilaksanakan, maka saya harus tinggal
di dalam tahanan. Kalau memang saya dinyatakan bersalah, saya akan masuk di dalam penjara di India. Tidak lama kemudian, pengacara saya itu datang dan saya dikeluarkan setelah saya lebih kurang 6 hari berada di dalam tahanan. Nah, saya merasa terkejut karena di satu sisi saya merasa ini bahwa sesuatu yang mustahil. Tetapi puji Tuhan, saya tanya kepada pengacara saya, bagaimana saya bisa dikeluarkan dengan jaminan? Toh kan harus ada orang yang memberikan surat tanahnya. Dan pengacaranya itu mengatakan apa? Dia mengatakan, itu nggak urusanmu. Kau tidak perlu tahu siapa yang memberikan surat tanahnya kepadamu, tetapi supaya kau tahu bahwa itulah yang sekarang dipegang oleh pengadilan untuk jaminan dirimu. Ya puji Tuhan lah ya, saya pikir wah ini satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya, di mana sesuatu yang tidak mungkin itu ternyata terjadi juga di dalam kehidupan saya. Ternyata Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu kami. Tuhan sudah mempersiapkan berbagai hal untuk saya bisa menyelesaikan perjalanan. Jadi yang tadinya rencananya kami berencana hanya cuma seminggu di India, akhirnya saya harus melewati masa di India itu hampir 20 hari lebih. Nah kemudian ya puji Tuhan lah ya, saya bisa pulang dan saya bisa hadir di sini sampai hari ini. Demikianlah kesaksian saya, dan ada yang saya ambil dari perjalanan saya di India ini adalah bahwa kita tidak usah takut kemanapun kita pergi, bagaimanapun persoalan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita berada sampai akhir zaman. Puji Tuhan.